Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam, selamat pagi Putri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pada minggu kali ini kita mulai ya FGD yang keempat, yaitu topik kita FDIV Pentium Break yang terjadi pada prosesor Intel Pentium. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan kesalahan teknis dalam desain perangkat keras yang berdampak luas, baik secara teknis maupun ekonomi. Saya akan mempersilahkan setiap anggota untuk menyampaikan pendapat atau argumentasinya yang kemudian akan dikomentari oleh anggota lainnya. Baik, kita mulai ya dari anggota pertama, yaitu Salum. Silahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, kasus FDIV Pentium Bug ini menunjukkan pentingnya verifikasi dan pengujian perangkat keras sebelum dipasangkan. Nah, kesalahan kecil pada lookup table di unit pembagian floating point ternyata dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa setiap tahapan perancangan, terutama pada level mikroprosesor, harus melalui proses verifikasi menyeluruh agar kesalahan seperti ini tidak lolos hingga tahap produksi. Itu sih menurutku. Izin menanggapi dari tanggapan Salum. Saya sependapat dengan saudara Salum. Seharusnya Intel melakukan uji validasi formal terhadap desainnya. Mengingat kompleksitas algoritma pembagian yang digunakan, kegagalan verifikasi tersebut menjadi akar dari munculnya bug ini. Terima kasih. Kami izin menambahkan ya. Nah, kasus ini mencakup pengujian jadi kasus TOPI atau edge case. Karena ini kesalahan tidak selalu tampak dalam kondisi umum. Tanpa pengujian ekstrim, cacat seperti ini akan sulit terdeteksi. Menurutku seperti itu. Jadi menurutku ini benar juga. Oke, baik. Izin menambahkan, kesalahan yang tampak sederhana ini berimplikasi besar. Hanya karena 5 nilai dalam tabel tidak dimasukkan, kerugian perusahaan mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Baik, itu saja. Terima kasih. Menurut pandangan saya, kesalahan Intel bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Pada awalnya, Intel menolak untuk mengganti prosesor yang rusak berpengaruh kecil pada sebagian pengguna. Namun, sikap tersebut justru membentuk reputasi perusahaan yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Mungkin teman-teman bisa menambahkan untuk diskusi. Nah, di sini aku setuju sama Verda. Dalam manajemen bisnis itu, respon awalnya sangat menguntungkan preferensi publik. Seharusnya Intel juga bersikap lebih terbuka dan juga harus bertanggung jawab sejak awalnya. Menurutku seperti itu. Apakah ada tanggapan lain? Izin menanggapi argumennya Velda. Aku juga setuju jika Intel segera mengakui kesalahan dan menawarkan solusi, mungkin aja kerugian reputasi dapat diminimalkan. Nah, masalah utamanya nih bukan hanya kesalahan teknis, melainkan juga penanganan komunikasi publik yang kurang tepat juga menurutku. Itu sih. Ya, betul. Izin komputer berbasis Pentium menjadi bukti nyata bahwa dampak reputasi sangat serius dan merugikan banyak pihak. Itu saja. Oke, bagian aku ya pendapatnya ya, tanggapannya. Nah, di sini saya ingin menyoroti bagian aspek korban yang terdampak. Meskipun pengguna umumnya tidak terlalu merasakan akibatnya, pengguna di bidang akademik, penelitian ilmiah, dan teknik berpengaruh. Kesalahan ini kecil ini pada digit ke-9 atau ke-10 dalam perhitungan bisa mengakibatkan hasil penelitian yang tidak akurat dan juga tidak valid. Menurutku itu. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Oke, Liv, saya setuju banget dengan argumenmu. Dalam bidang ilmiah, tingkat ketelitian sangat tinggi, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa mempengaruhi hasil penelitian secara signifikan. Sekian.
Izin menanggapi juga, menurut saya hal ini juga menunjukkan bahwa dalam menilai dampak teknologi, kita tidak bisa hanya berfokus pada pengetahuan umum saja, tetapi juga harus memperhatikan kelompok pengguna profesional yang sangat bergantung pada prosesi dan gitu sih. Baik, izin menanggapi juga. Nah, akibatnya ini beberapa lembaga penelitian bahkan harus melakukan verifikasi ulang terhadap hasil kerja mereka karena khawatir menggunakan prosesor yang terpengaruh bug tersebut. Ya, bagian saya. Dari sisi ekonomi, dampak kasus ini sangat besar. Intel harus menanggung biaya penggantian chip sebesar sekitar 475 juta dolar Amerika Serikat dan menghadapi penurunan kepercayaan publik. Nah, kasus ini menjadi contoh bahwa satu kesalahan dalam desain perangkat keras dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan reputasional yang sangat berat. Baik, untuk rekan saya mungkin ada yang ingin menanggapi. Di sini aku ya pertama. Menurutku sih benar dari tanggapan Dava itu kalau selain kerugiannya besar dan langsung itu ada efek jangka panjangnya, yaitu penurunan kepercayaan investor dan juga mitra bisnis. Intel harus bekerja keras untuk pemulihan citra tersebut pada perusahaannya. Menurutku itu. Demikian. Oke, izin menambahkan lagi ya. Namun sisi positifnya setelah peristiwa ini, Intel mulai menerapkan verifikasi formal dalam setiap tahap desain prosesor berikutnya, sehingga kasus serupa dapat dihindari di masa depan. Izin menanggapi juga, kasus ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran di berbagai perguruan tinggi, khususnya dalam mata kuliah etika profesi dan rekayasa perangkat keras. Karena mencerminkan hubungan erat antara kesalahan teknis, tanggung jawab moral, dan dampak sosial ekonomi. Baik, terima kasih atas partisipasi serta pandangan atau pendapat dari seluruh anggota. Menurut pendapat saya, dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa FDIV Pentium Bag nggak hanya merupakan kesalahan teknis, tapi juga mencerminkan kegagalan manajerial dan etika profesional dalam menangani krisis. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa dalam dunia teknologi, akurasi, transparansi, dan tanggung jawab sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan inovasi teknik. Sekian dari kelompok Aselole. Ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi